Sungguh kami kagum akan Engkau. Dan kekaguman kami inilah juga yang membuat hati kami terbuka dengan firman-Mu Tuhan. Terbuka untuk pembentukan dari Tuhan. Di setiap musim hidup kami mau arahkan hati kami hanya kepada Tuhan. Bapa, urapi kami semua. Apa yang kami punya terbatas, tapi kami tahu Engkau Allah yang gak terbatas hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar? Wih, ini saya suka karena semua pakai seragam. Hari ini pasti foto bersama nih. Sebelum pulang foto bersama dulu ya. Iya. Tadi saya udah kasih 2 file ya, tambahan Ezra. Ya, satu lagi. Sebelum mulai, ya pasti ditelepon dari keluarganya, selamat berlebaran. Nanti saya izin nggak ikut makan siang ya Bapak Ibu. Saya juga akan berlebaran. Tadi saya bicara sama Pak Gembala. Mama mertua saya adalah satu-satunya Kristen di keluarganya. Dia paling tua dari 8 bersaudara. Jadi kalau lebaran kami pasti ke adiknya mama. Ya, adik mama mertua saya tuh. Nah itu ntar kumpul. Tapi kalau Natal semua mereka ke rumah kami. Ajaib nih ya keluarga manis sekali keluarganya. Jadi saya izin nanti jam 12 saya nggak mau makan makanan puncak. Saya mau makan rendang ketupat. Jadi sorry ya, maaf ya. Nanti kalau habis ini nanti nggak sempat foto-foto ya, maaf nggak sempat ngobrol-ngobrol ya. Oke. Nama saya Semi, rumah saya di Bintaro dekat dari sini. Tentu enggak ya. Bintaro di Jakarta. Tadi berangkat jam 6, tapi puji Tuhan orang sembayang Id ya, jadi lancar sekali ya semua. Depan rumah saya ada masjid kecil, jadi saya bisa memantau. Oh, udah mau ngumpul nih, saya jalan duluan ya. Ya, itu dulu perkenalannya ya. Nanti kalau ada keinget lagi ada yang mau ditanya, silahkan. Ini kan retret santai dong, nggak ada yang amin nih. Oke, ya. Oke. Saya tahu Pak Joko udah bicara sampai bab 8 ya, sampai bab 8. Sebelum saya meneruskan 9 sampai 12, ajaib nih tempat ini ya. Biasanya MSK ya nggak ngebut-ngebut banget sih. Saudara ada yang lebih ngebut, tadi saya cerita Bapak ya. Ada tapi memang mereka ngadain event untuk para gembala lah gitu. Ya, ngadain dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan isinya adalah MSK 1, modul 1, 2, dan 3. Wih, kalau kita kan 3 hari 1 modul. Ya. Dia 1 hari 3 modul ya. Oh haleluya. Ya, itu betul-betul ngebut kecepatan tinggi. Oke, saya mau, boleh yang ini dulu. Saya 10 menit mau kasih landasan fondasi kita sebentar ya. Yang pemuritan bukan perguruan. Oke. Tempatnya bagus ya saudara ya. Tempat ini lama tapi perawatannya bagus gitu. Saya lihat tadi masuk enjoy juga. Kok nggak ada yang berenang sih pagi ini? Udah ya, oh ya, saya pikir takut kedinginan. Oke, walaupun ini untuk bahan komsel sebenarnya. Jadi gini saudara, MSK itu dibuat untuk bahan pemuritan. Lagi ya, bukan bahan pengajaran kelas atau bahan khotbah. Boleh sih diambil kontennya, tapi dia memang difokuskan dan menjadi kekuatan bagus saat dia jadi pemuritan. Nah, pemuritan di GBI itu memang arahnya komsel. Ya, pemuritan di GBI komsel. GBI itu dimulai dengan kebaktian di rumah, saudara. Ya, di Sukabumi waktu itu. Ya. Jadi memang rumah-rumah yang kemudian bergerak menjadi komsel, jadi gereja. Nah,
MSK dibuat karena itu. Karena itu seringkali kata pemuritan hari ini somehow nih, entah kenapa ya, pemuritan banyak orang mikir pemuritan itu kayak di kelas. Kayak perguruan. Saudara tahu ya? Perguruan kungfu gitu ya. Ya. Ada jenjangnya. Saudara nonton kungfu panda ya. Kungfu panda. Untuk mau capai itu dia kuilnya tuh susahnya minta ampun sih panda. Nah, tangganya banyak. Dan satu perguruan cuma satu guru. Ya. Tapi kita ini pemuritan. Nanti di kelompok atau di tempat kita yang ada adalah banyak murid. Bukan guru. Haleluya. Beda loh ya. Nah. Seringkali waktu orang ngomong pemuritan, mindsetnya itu kelas gini. Padahal enggak, Tuhan Yesus melakukan pemuritan kan enggak selalu di kelas. Enggak kelas begini. Ya, itu Tuhan Yesus mungkin. Ya, bilang, betul sekali gitu. Ya. Saudara, jadi yang kita lakukan adalah sekali lagi pemuritan. Kenapa? Karena beberapa orang nanya, coba next. Nanya saya ini. Saya itu belum bisa memuridkan Pak, katanya. Saya tanya kenapa? Soalnya saya nggak bisa ngajar. Lihat itu mindsetnya. Mindset dia pemuritan itu ngajar. Enggak. Lagi ya? Enggak. Sampai emosi nih. Aku kayaknya nggak bisa muridin deh. Kenapa? Aku ngajarnya belum bisa kayak Pak Gembala. Memang enggak, jangan. Discipleship di Amanat Agung itu berkaitan dengan penginjilan, bab yang kita mau bahas ya, menginjil, bersaksi ya saudara, dan kemudian memuridkan di situ apa? Mengajak orang melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Mengajarnya itu tentang apa yang kita hidupi. Katakan amin. Jadi kalau gini, Pak, kapan Tuhan Yesus datang? Gitu ya. Saudara nggak tahu? Oh, nanti kita tanya sama Pak Gembala. Itu. Yang nggak tahu, nggak apa-apa. Bilang aja, aku nggak tahu. Nanti kita bahas sama-sama di gereja. Saya tanya sama pengajar-pengajar ya. Tapi apa yang fungsinya kita pemuritan? Kita bagi hidup, Bapak Ibu. Waktu dia susah, kita ada di situ. Waktu dia lagi kesulitan, tahu nggak? Aku juga sama persis nih kayak kamu. Menjadi orang yang berjalan bersama di dalam iman. Jadi pemuritan itu journey. Apa itu? Perjalanan. Bukan bahan. Sehingga nanti saudara gini, nanti pemuritan bahannya apa ya? Oh nggak ada bahan, nggak bisa. Enggak, jangan. Pemuritan itu bagi hidup. Nggak ada yang amin loh. Yang nggak amin dengar, Tuhan tetap sayang saudara. Haleluya. That's okay, nggak apa-apa juga. Ya. Jadi ini soal bagi hidup loh Bapak Ibu. Makanya bahan-bahan kita kalau MSK di ujungnya selalu ada pertanyaan-pertanyaan perenungan. Kenapa kita merenungkan? Kadang-kadang orang Kristen tuh nggak mau, bukan saudara ya, ini orang Kristen di Kutub Utara. Bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang, perempatan jalan sebelah es mencair. Jauh dari sini. Haleluya. Lagi retret nih mereka nih. tapi yang sana, bukan ini Kutub Utara. Seringkali mereka merasa bahwa pemuritan bukan menjadi bagiannya. Padahal pemuritan penginjilan itu jadi satu di Amanat Agung, saudara. Katakan amin. Yes. Lihat kanan kiri bilang, kita ini murid. Haleluya. Pak boleh cepatin sedikit. Di next, maksudnya di next, sorry. Dicepetin, next lagi. Lagi. Ini soal Amanat Agung. Terus, saya mau ngasih ini. Lagi terus. Lagi. Terus lagi. Ini. Ini beda hal yang sederhana yang mungkin bisa memberi landasan untuk waktu kita bahas mengerti soal pemuritan. Jebakan pemuritan, bukan sekedar program dia. Dia proses perjalanan bersama. 2, kalau orang merasa bahwa pemuritan itu kayak mentoring, nanti kita bahas itu juga. Oke?
Di sesi habis jam 10 deh ya. Ya. Fokus membangun diri sendiri. Jadi misalnya gini ya, kesaksiannya tuh kesaksian bertumbuh. Jadi misalnya gini, gimana hidupnya sekarang? Oh Pak, puji Tuhan, aku diberkati banget tahun ini. Biasanya promosi nggak dipromosi, sekarang dapat promosi Pak. Atau yang lain bilang, aku tahun ini dipelihara Tuhan. Yang lain sulit, saya dipelihara berlimpah-limpah. Itu bagus, luar biasa. Tapi pertanyaan pemuritan nggak sampai di situ. Pertanyaan pemuritan, dari berkat itu, kamu melayani Tuhannya udah gimana? Kalau diberkati mobil, udah berapa orang yang diajak ke gereja naik mobilmu? Ya. Itu pertanyaan pemuritan, pertanyaan hidup. Bukan hanya jebakan membangun diri sendiri. Aku luar biasa, keluargaku. Enggak, ini kemana? Ini berbuah. Kalau hanya untuk diri sendiri, bertumbuh saudara, bertumbuh. Tapi kita mau berbuah. Buah itu dirasa orang lain. Ya. Tapi memang untuk berbuah harus bertumbuh. Tapi kalau udah bertumbuh, jangan lupa secara alami berbuah. Haleluya. Terus ya, fokusnya hanya kognitif, bahan terus. Ya. Enggak. Ini kita fokusnya hidup. Fokusnya bukan kurikulum, tapi keteladanan hidup. Amin ya. MSK-nya udah selesai, 1, 2, 3. Luar biasa. Pak, tambah lagi kepemimpinan Pak. Kan kita ada MSK pemimpin. Tambah Pak, MSK pemimpin. Udah lagi pemimpin. Oh, saya tadi baru cerita Pak Yuyup. Kita udah ada MSK dunia kerja. Oh, kami pas nih bahannya, pas bahannya. Tapi Pak begitu ditanya, sudah memuritin berapa orang? Aku enggak. Bahannya suka, tapi menghidupinya enggak mau. Ajaib nih. Ini bukan saudara sekali lagi ya. Ini di Kutub Utara. Mungkin berdalaman 200 meter pinggir jorong perempatan jalan sebelah es mencair. Haleluya. Lagi retret mereka tuh. Satu tante nih ya. Saya pelayanan di komselnya. Saya tanya. Habis pelayanan si tante biasa kan ngobrol-ngobrol. Mungkin belasan orang, hampir 20 gitu, baru dia bilang dengan happy, dengan bangga, dia bilang gini, Pastor, tahu nggak, komsel kami ini udah 13 tahun gitu. Wih, kenapa saya kaget? Karena gerejanya baru 4 tahun. Ini saya kaget ya, gerejanya baru 4 tahun, komselnya 13 tahun, luar biasa. Dan si tante menambahkan infonya, kami ini komsel udah pindah 3 gereja. Oke, bagus. Yang menurut saya ya bebas-bebas saja mau pindah gereja, mungkin kesepakatan bersama, that's okay. Ya, mungkin dia kayak kayak perusahaan asuransi itu loh. Ya, leadernya pindah semua, pindah gitu. Atau temennya suka di sana, ya kan boleh dong, chemistry-nya dapatnya bareng. Tapi pertanyaan berikut jawabannya tante mengganggu hati saya. Saya tanya gini, tante dari kelompok ini 13 udah berapa orang atau berapa kelompok yang terbangun, dirintis atau apa? Si tante jawab, Pastor, kami mah nggak yang gitu-gitu. Sorry tante, nggak gitu-gitu nih apa? Kita tuh pokoknya gini aja. Kita nggak usah ditambah. Karena kalau nambah orang, chemistry-nya nggak dapat, Pastor, ngomongnya nggak nyambung. Ya, kalau bisa udah gini aja, nggak usah dibelah juga. Kalau dibelah kita, nggak rame lagi, nggak ada kamu nggak rame. Oh ya Allah. Saudara bisa lihat itu kelompok apa ini? Eksklusif. Kelompok ini Tuhannya menurut saya kenyamanannya. Kelompok pemuritan, keteladanan. Keteladanan apa? Mengikut Kristus. Tuhan kayak apa kita ngikut. Haleluya. Jadi abis pulang dari sini saya percaya saudara berapi-api untuk memuridkan orang. Nanti lagi ya, bukan ngajar, memuridkan. Diikuti warga gereja saja. Padahal kalau pemuritan harusnya menjangkau mana-mana. Adik saya baru musikal, drama musikal nyanyi itu, Sister Act, saudara tahu ya, yang
yang suster-suster Katolik itu. Ini bukan di gereja, di sekuler ada drama itu di Broadway gitu, dia ikut. Yang lucu, abis acara beberapa yang Kristen nanya, kita karena waktu mulai mereka pakai doa dulu untuk acara ya kan, doain acara. Nah, yang Kristen-Kristen datang dan bilang, kapan dong kita sekali-sekali ini buat kumpul-kumpul persekutuan gitu. Gila. Adik saya langsung, yuk. Tuh, setuju, ada yang kurang. Itu di sini banyak malaikat yang memberi afirmasi. Ya saudara, langsung buat. Gak usah tanya gini, kamu gereja apa? Kamu Katolik ya? Kamu HKBP? Oh nggak bisa. Nggak gitu. Di kantor saudara, ya. Justru ini kan lagi masa-masa sukar nih katanya nih ya. 2025. Ini kesempatan nih untuk kita di kantor. Guys, mau nggak sekali-sekali kita buat doa nih? Doa aja, doa. Nggak usah ibadah, doa. Ya, pagi sebelum masuk kantor atau hari Jumat waktu teman-teman yang Muslim ke sana, yuk kita doa aja 5 menit bersama. Yang penting persekutuannya, keteladanannya, hatinya. Itu bagian dari pemuritan. Nanti kita bahas lagi. Masih banyak waktu kita ya. Ya. Ini 8 sampai 10 kita break ya. 10 break. Ada babi kecap yang untuk saudara nanti. Enggak ada ya. Hanya untuk daerah, padahal kita kalau pemuritan untuk semua umur. Ya, anak sekolah minggu buat kelompok pemuritan boleh saudara, boleh, ya enggak. Saya lakukan itu di gereja. Jadi semua kami namakan kelompok pemuritan. Dari setiap ada kelompok namanya kelompok pemuritan gitu kita namain. Iya, ya enggak ada kelompok yang bukan kelompok pemuritan. Jadi kami mengeliminir banyak kelas di gereja. Sehingga kelas cuma kami adakan misalnya untuk seminar aja, kelas seminar. Tapi semuanya kami adakan kelompok kelas. Oke ya, saya akan sebentar lagi masuk bahan. Tapi mungkin saya mau buat dialog sedikit. Boleh saya kenalan sama saudara ya? Ya, berapa banyak bapak ibu yang sudah pelayanan di atas 40 tahun? Angkat tangan. Yang sudah kenal Tuhan Yesus 40 tahun. Ya, 40 tahun. Yang mengenal Yesus di atas 40 tahun. Wah luar biasa, ini senior-senior semua kan, ya kan? Iya, gak usah marah, gak usah dibahas. Saya cuma tanya. Yes. Memang kadang-kadang kita jarang ngitung juga ya kan, ya kak? Atau mungkin kita lahir di keluarga Kristen, gampang ngitungnya, begitu lahir kita hitung aja itu ya. Susah juga untuk kita yang baru kenal Tuhan Yesus, mungkin di tengah, di usia kita ingat-ingat lagi, waktu itu kenal Tuhan Yesus di mana, baru ngitung saya. Jarang juga kita hitung itu ya. Tapi boleh lagi, 25 tahun yang sudah kenal Tuhan Yesus, tadi kan di atas 40, sekarang antara 25 sampai 40, gitu. Antara 25 sampai 40 tahun. Wow, banyak ya, 3 orang, 4 om. Oke, yang kenal Tuhan Yesus antara 10 sampai 25 tahun. Banyak juga. Oke, menarik nih. Asik, yes. Ini saatnya kita nanya-nanyain teman kita kan. Tadi adik, sorry, kamu kan ngangkat tangan 10 sampai 25, berapa tahun? 16, jadi 16 tahun. Iya gitu, iya. Pakai dijelasin lagi. Agus, thank you ya. Sama, kita nggak beda jauh umurnya. Makasih. Yang di bawah 10 tahun. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya, om. Betul? Oh iya, betul. Wow. Oke. Enggak usah bener-bener. Disuruh berdiri ya. Oh iya. Iya. Tapi tante bisa menebak pertanyaan saya berikutnya.
Saya mau tanya itu sebenarnya. Apakah yang 6 bulan sama yang 40 tahun? Ya enggak? Coba cek hati saudara. Apakah usia, kenapa kita ada saat ini? Apa yang membuat hati kita kagum gitu? Sampai saudara ada di sini. Apakah banyak hal lain yang membuat kita kagum selain Kristus yang membuat kita di sini? Kenapa orang bilang cinta pertama menggebu-gebu? Karena memang Kristus yang utama. Dia lakukan apa saja untuk Kristus, ya kan? Satu adik rohani kami di gereja, mamahnya Kristen, papahnya Muslim. Oke? Mamahnya ini model Kristen karismatik, garis keras lah gitu, saudara. Ya, pelayanan doa profetik yang kalau merasa dapat sesuatu untuk ngasih minyak di gunung apa dia jalan gitu loh. Ya, sadis nih si tante. Tapi suaminya Muslim, benar ya? Tante ini udah doa untuk suaminya, ya, udah you name it, udah nyindir ya kan, Pak awas Pak, mati nanti masuk neraka mana lo, gitu loh, si tante ini. Ya, Papa nggak terima Tuhan Yesus, Papa nggak. Di situ saya menilai bahwa kabar Injil itu memang harus keluar dari hubungan, nggak dari sindiran. Jadi kalau saudara mau terima orang bisa melihat Kristus dalam saudara, nggak bisa pakai sindiran, saudara, pakai keteladanan. Jadi kalau gini ada pertanyaannya, gimana supaya pasanganku terima Tuhan Yesus? Perbaiki hubungannya, bukan pesannya saja, hubungannya. Karena seringkali pesannya memang bagus, saudara. Orang tahu Kristus, cuma penyampaiannya ini sesuatu. Saya yang sering gagal untuk menyampaikan itu. Nah, hari ini saya mau katakan saudara, si Om umurnya 60 sekian. Saya kaget, tiba-tiba Om ada di depan saya lagi khotbah di gereja. Saya tanya, Om, terima Tuhan Yesus? Iya sih. Wah, terima Tuhan Yesus Om? Iya. Kenapa? Enggak, kenapa? Saya enggak mau teruskan pertanyaan saya enggak mendorong. Baru dia bilang, tapi dari titik ini aku mau mengenal dia lebih lagi. Itu untuk saya, itu saya pingin lompat-lompat tapi di depan dia kan. Saya jaga itu. Oke. Saya terus, oh ya luar biasa. Dan hari ini Om waktu itu saya tanya, Om mau dibaptis? Oh nanti dulu. Oh oke, nggak apa-apa. Hari ini Om sudah dibaptis. Karena saya ngajar, enggak, belajar sendiri. Nyari sendiri. Kenapa? Kristus menguasai hati, saudara. Pertanyaannya, untuk kita yang di atas 40 tahun, mengenal Kristus, siapa yang menguasai hati? Saya berdoa, Kristus ada di hati saudara. Saya berdoa bahan hari ini juga membuat hatimu menggelora kepada Kristus, bukan karena yang lain. Oke ya, masuk bahan. Yang nomor 9 tadi Pak, izin. Bab 9 tadi ya. Oke, tapi sebelumnya saudara, saya ajak untuk melakukan apa yang saya lakukan ya. Saya udah lama nggak lakukan ini, kemungkinan salah. Tapi saudara, saya ajak melakukannya. Oke, coba angkat tangan kanan saudara, lingkar begini. Diputar keluar. Ya, balik ya. Kirinya juga diputar keluar. Bagus. Silakan. Bagus. Dekatkan. Tahan. Oh bisa. Ya, itu benar. Oke. Ya. Siap ya? Ikutin saya. Gak bisa ya? Gak bisa. Ini memang ada ilmunya. Ada ilmunya. Gak bisa ya? Waduh. Lagi ya? Oke,
perhatikan ya saudara, hati-hati ya. Kadang-kadang kita pikir kita tahu, tapi sometimes kita miss. Oke, lagi. Nah, si Om langsung berdiri Om. Ya, penasaran. Pak, genggam. Om, pastikan jempolnya di bawah. Bagian jempolnya di bawah. Siap ya? Siap ya? Putar. Yang berhasil saudara tahu saya nipunya di mana? Hah? Ya, gimana Om? Apa yang saya lakukan? Iya. Lihat itu. Bisa ya? Masih ada yang nggak ngeh ya? Yang nggak ngeh dengar, tanya sama temennya. Oke. Tante langsung masih praktek gitu. Tadi saya gitu, ya, waktu saya sengaja nyari salah-salahnya Om, padahal Om udah bener. Saya bilang, Om, jempolnya di bawah. Waktu Om gini saya putar tangan saya nih. Ya, waktu saya putar, saya balik, set sudah, hah, gak bisa. Memang, gitu ya. Waktu, iya latihan dulu tapi. Ya. Sampai hari ini ada kelompok yang saya giniin dan sampai hari ini mereka masih mencari gimana sih caranya. Saya nggak mau kasih tahu, tapi saudara langsung tahu kan. Tante masih praktek. Iya tuh. Tante nanti bisa praktek sama cucu-cucunya. Oma luar biasa. Oke, kenapa saya buat hal yang itu? Karena semua saudara sudah tahu bersaksi. Udah tahu. Tapi ini tantangannya, kita nggak fasih bersaksi. Sudah tahu kan saya putar, tapi coba praktek. You will miss something. Memang harus latihan, harus dilakukan daily. Harus diulang, harus dirasakan susahnya gimana. Saya ingat dulu kalau kami dilatih bersaksi, nanyanya kalau untuk yang zaman dulu sekali. Sekarang pertanyaan-pertanyaan gini harus dievaluasi, belum tentu pas. Datang misalnya sama supir taksi gitu, Bapak yakin Bapak selamat? Gitu. Iya. Mau direkam ya? Oh oke. Sorry. Dikecilin aja takut feedback. Saya pegang aja. Tes, ini feedback. Wah, boleh dikecilin dikit nggak nih supaya nggak feedback? Udah, situ ya, oke. Jadi ada pertanyaan, saya biasanya kami kasih itu, Pak, Bapak yakin sudah selamat? Oh, insya Allah. Mudah-mudahan Pak. Iya, kalau kami yakin loh Pak. Karena gini, karena Yesus gitu. Mungkin pas untuk zaman dulu, saya masih kuliah gitu, orang kekristenan itu soal keyakinan menerima keselamatan. Tapi hari ini enggak itu, perlu pendalaman sudah. Nah, cuma saya pernah mendapati naik becak. Zaman dulu masih ada becak di wilayah rumah saya, Bintaro. Nah, Pak, orang Jawa. Pak, Bapak tuh yakin kalau mati masuk surga enggak, Pak? Si Bapak jawab, "Oh iya, Pak, saya yakin masuk surga." Saya begini, oh ya sudah. Saya berhenti karena saya nggak tahu gimana lagi untuk nerusin pertanyaan tadi. Saya tahu cara bersaksi, tapi saya nggak fasih. Ya. Nah, tapi mari kita lihat landasannya dulu ya. Next ya. Oke, kita baca sama-sama saudara. Roma 10 ayat 13 sampai 15. 1, nggak jelas ya? Bisa kelihatan? Bisa ya. Yang nggak kelihatan mungkin bisa lihat di gadget saudara, kalau ada. Oke, baca Roma 10 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak
diutus. Terus betapa indahnya kedatangan mereka membawa kabar baik. Wow. Bapak Ibu, Tuhan Yesus Allah Tritunggal sempurna dalam keberadaannya, fellowship-nya dengan Allah Bapa, Roh Kudus. Ya, sempurna. Utuh dia. Tapi dalam keutuhannya, karena kasihnya untuk saudara dan saya, memutuskan untuk datang ke dunia menjadi kabar baik. Saya bukan hanya bilang mengabarkan kabar baik, menjadi. Karena dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dia menunjukkan jalannya, amin? Enggak, lagi-lagi, dialah jalannya, dialah kebenarannya, dialah hidup itu. Bukan gini, itu jalannya ya jalan keselamatan di kota itu loh. Ya di kota ada jalan keselamatan. Ada toh? Ya, dekat bakmi GM lama itu loh. Ya, jalan keselamatan itu. Dia nggak lagi nunjukin, oh itu loh jalan keselamatan. Enggak, ini loh. Karena sebelumnya di Yohanes itu, Thomas yang nanya, karena Tuhan lagi ngomong, aku tuh mau pergi, aku gak akan ada lagi di antara kamu. Thomas tanya, Tuhan pergi kemana toh? Aku tuh gak tahu Tuhan kemana. Yesus bilang, aku jalannya. Jadi dia gak lagi ngomong, aku pergi ke situ, enggak. Aku pergi ke Bapa, kamu ini loh. Kita. Dalam keutuhannya, dia memilih untuk menjadi kabar baik. Next slide. Tuhan Yesus datang ke dunia mencari apa saudara? Menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Terus setelah kita diselamatkan, kita diberi amanat melakukan tujuan Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Wow. Saya kalau mengingat ini cukup lumayan emosional, terharu. Karena beda banget nih Kristus tuh ya. Dia datang, apa yang dia lakukan? Buat murid. Kenapa? Karena murid ini diajak jadi teman dalam pekerjaannya. Teman sejawat dalam pekerjaan. Bapak Ibu tuh teman sejawat Allah loh. Kita ini sepekerja dengan Tuhan Yesus. Makanya Roh Kudus harus ada dalam hati kita. Amin ya. Saya suka kucing. Saya pelihara kucing. Ada sekarang yang, jadi kami bukan, kami selalu kasih makan kucing. Kucingnya boleh keluar masuk di rumah, tapi yang tidur di rumah mungkin 4-5 ekor. Lucu-lucu deh. Yang gak suka pets, Tuhan tetap mengampuni saudara. Kemarin sahabat saya, dia suka itu pudel ya, apa anjing pudel. Itu tiba-tiba anjingnya lepas, hilang. Nah anjing yang hilang ini dia di rumahnya pakai CCTV. Jadi dia karena sayangnya sama si anjing tuh, ngecek CCTV sampai mana. Oh itu lari di mana? Baru saudara dia nanya setiap rumah yang dia lihat di CCTV itu. Diketokin, ditanyain lihat anjing pudel enggak. Dan kalau di rumah itu ada CCTV, dia minta tolong, boleh enggak lihat CCTV-nya. Sampai sekitar jarak ini dia enggak ngitung jaraknya karena itu saya yang penasaran sendiri karena lihat dia menemukan jejak terakhir anjing ini ada di sebuah supermarket. Kenapa? Tahu karena dia nanya sama supermarket dan ditunjukin CCTV-nya. Anjing itu sampai ke depan supermarket itu. Dan diambil sama orang masuk mobil. Hari ini temanku ini, dia punya teman polisi, cybercrime. Dia ini ke polisinya bilang, dan si temennya udah bilang, bro nanti aku ambil dulu ya gambar yang di supermarket. Nanti, karena kalau sekarang di supermarket nomor polisinya buram tuh. Di tim kami ada yang bisa untuk jelasin itu, resolusinya ditambah. Nanti begitu udah itu aku kabarin ya. Sampai segitunya loh. Anjing pudel loh. Buat saudara yang gak suka anjing,
Tuhan Yesus mengasihi ya. Tahu, udah tahu tekniknya Pak ya. Ya. Saya percaya mungkin saudara ya ada yang suka anjing tuh untuk dimakan ya. Mungkin saudara yang nggak sayang sama pets gitu ya, mungkin saudara bilang, halah gitu aja, dicari, wong pets kok, sampai rumah diketokin sekilo lebih sampai ke Watson, ada supermarket Watson ditanyain, sampai ke polisi, nanya anjing pudel aja, Allah. Kalau di kampung saya di Manado udah wah. Mau pudel kayak apa kayak selesai. Iya enggak? Iya enggak? Kenapa? Karena kita enggak sayang. Tapi ada satu ayat yang hanya bisa menggambarkan itu dengan sayuran ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seakan-akan dia melakukan hal yang aneh gitu ya saudara. Kita nih ciptaannya. Saya sama kucing, saya sama anjing, sama-sama ciptaan Tuhan loh. Tapi saya nggak mungkin akan pingin jadi kucing. Dan berantem sama kucing, dibunuh sama kucing. Tuhan jadi ciptaannya. Dibunuh sama ciptaannya. Supaya dia datang ke dunia. Apakah berita ini menguasai hatimu enggak? Kalau itu menguasai Om Tante, Bapak Ibu, dengar ya. Pasti kita juga ada gelora gitu loh. Ngabarin Kristus untuk orang lain. Next. Boleh next. Thank you. Bagaimana supaya kita jadi saksi Kristus hari ini? Saya selesaikan dalam 15 menit ya. So senang kata itu ya. Bagaimana? Yang pertama, menyadari bahwa ini merupakan sebuah perintah. Ini penting buat Allah. Wong ini juga yang Tuhan lakukan. Dia meneladani ini. Ya. Matius 28, 18, 90, Tuhan Yesus memberikan perintah secara langsung kepada murid-muridnya. Agar kita pergi dan jadikan semua bangsa apa saudara? Murid Kristus. Tuhan mengasihi semua orang dan tidak ingin satu orang pun binasa. Saudara yakin pingin semua orang itu diselamatkan? Musuhmu juga? Pak kalau musuh aku kalau bisa nggak usah selamat deh. Biar dia di neraka aja neraka. Iya nggak? Ya. Saya tuh bertobat loh saudara. Ini pendeta ini hatinya tuh banyak gemuruh kesombongan. Ya. Satu kali. Saya ikut ibadah sahabat saya buat mereka rutin buat perkumpulan untuk anak-anak yang pemusik di Jakarta, buat konser rutin saudara, tiap bulan waktu itu. Buat bulan. Yang main musik juga jago-jago ya kan. Pemusik-musik Indonesia karena dia juga pemusik. Nah, mereka rutin buat itu. Lagi ibadah. Saya dalam hati, ini rame loh orang lagi nyembah Tuhan. Lagi rame gitu, tiba-tiba di hati saya gini. Ini orang ngapain aja nih? Ini cuma acara aja paling nih. Gak ada pemuritannya. Ya. Ini mau kemana sih gerakan ini? Itu dalam hati saya. Itu pemain musik mah eksklusif. Orang kesini mah nyari acaranya, nyari bandnya bagus. Pemusik-musik terkenal, ya pantas saja. Siapa yang bisa gantiin mereka? Ini pasti pembinaannya nggak ada lah. Itu dalam hati saya loh. Padahal ini acara Kristen loh. Lagi gitu ya, saya nggak menikmati itu praise and worship-nya. Padahal bagus loh saudara. Dan di ujung begitu selesai, lagi jalan pulang, tiba-tiba kayak Roh Kudus ngomong, Semi, ada orang yang menyembah aku, kok kamu nggak suka ya? Waduh, saudara, hatiku kacau banget dari itu hati. Baru kemudian, kamu kan juga nggak akan menjangkau. Saya waktu itu bilang ini perkumpulan eksklusif nih, saya bilang gitu ya.
dalam hati. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin, Semi, kamu kan juga nggak jangkau yang eksklusif kan? Kalau mereka lagi jangkau yang eksklusif, kenapa kamu yang sebel? Saudara, kadang-kadang kita menilai sesuatu tuh semuanya pusatnya di sini. Padahal mari kita fokuskan kepada ini perintahnya siapa? Tuhan. Ini rencananya Tuhan. Yunus kan gitu kan saudara. Disuruh ke Niniwe. Sebel di sama orang Niniwe. Orang Niniwe. Ampun deh. Akhirnya dia pergi ke Tarsis. Untung dimakan ikan. Saudara yang kalau disuruh kemana untuk mengabarkan Injil, jangan pergi ke yang lain. Karena belum tentu ada ikannya. Jangan, nanti aku ada makan ikan. Enggak ada, belum tentu. Siapa tahu Tuhan kirimkan kucing buat saudara. Ya. Dia enggak suka, orang Niniwe bertobat. Enggak suka. Saudara mungkin punya musuh sebel di anggota keluarga. Dengar ya. Kabarkan Injil melalui hidup saudara. Mungkin kita sebel sama dia. Orang deket tuh sering nyebelin ya enggak? Karena kita udah kenal banget. Tapi mari hidup kita bersaksi. Terus, next. Menerapkan langkah-langkah bersaksi yang praktis. Ini praktis ya. Saya bisa tahu orang tuh rajin bersaksi dari apa? Dari doanya. Kalau dia nggak pernah doain orang lain, kayak saudara kan pasti doain orang lain dong. Iya dong. Beda, haleluya. Minimal cucu kita, anak kita, mantu kita, doain dong. Ya. Begitu saudara doakan, saudara akan mulai bangun hubungan. Ya. Bangun hubungan, kemudian menjawab kebutuhannya. Ya. Menyampaikan berita Injil. Lagi ya, bukan dibalik ya, mendoakan baru menjawab kebutuhan. Sering salah ini. Seringkali begitu kita doakan, kita pikir kita tahu kebutuhannya. Ya, kayak tante tadi sama si om. Ya. Dia langsung, Pak, ditakut-takutin si om. Nah nanti kalau kamu mati, mau kemana kamu? Si om, terserah aku, kata si om. Bukan karena beritanya, karena sebel sama istrinya. Waktu jalin hubungan, kita bisa melihat kebutuhannya asli. Anak kita nih gak suka ke gereja, cari dulu kebutuhannya. Jalin hubungannya saudara, perbaiki hubungannya. Ya. Mantu, kemarin di seminar keluarga ada yang nanya saya gitu. Pak, anak saya itu luar biasa. Rohani Pak dulu. Tapi setelah menikah, saya tahu nih ada negatif dari mantu saya. Saya, waduh. Bagaimana ya saya bisa merubah mantu saya ini? Supaya tanggapannya tuh gak selalu negatif. Saya merubah. Lihat itu. Dia yang pingin merubah. Saudara tahu dong yang bisa merubah itu cuma Tuhan. Karena Tuhan yang pegang hati manusia. Ya. Apalagi hubungannya udah mertua mantu. Ini negara lain nih saudara. Ya negara, untuk saya itu negara karena didoakan dan dapat sertifikat nikah dari negara. Kita sudah negara yang berbeda. Kalau ada satu negara mencampuri urusan negara orang lain tanpa izin, perang. Sama. Ini negara yang beda. Tiba-tiba maminya bilang, kamu tuh negatif. Anaknya bilang, terserah kita negatif. Keluarga-keluarga kita ini. Tambah. Jadi kamu gak nganggap aku keluarga. Tambah. Usul saya. Bangun hubungan. Ngapain Pak? Ya hubungan aja. Gak usah pakai pingin apa gitu. Namanya bangun hubungan ya, pingin bangun hubungan. Gak usah ada embel-embel. Ya. Boleh ngajak makan? Boleh. Ada apa nih mami? Kok ngajak-ngajak makan? Enggak, cuma makan aja. Bangun hubungan aja. Enggak ada supaya apa, enggak ada. Pokoknya bangun hubungan aja. Ngomongnya ya ngomong bangun hubungan aja. Kalau belum bisa ngomong panjang, ya ngasih sesuatu lah. Yang kita bisa, enggak usah yang mahal. Atau perhatian, nanya di WA.
Kalian lagi ngapain? Mami doain kalian ya. Tah, selesai. Bangun hubungan. Dia tahu kita ada di sekitarnya. Sehingga satu kali dia ada sesuatu, dia tahu kita ada. Ya. Ada satu jemaat, hubungannya biasa aja. Dari jemaat yang biasa ini, satu kali telepon saya. Pak Semi, boleh gak ke rumah? Kenapa? Saya kok hari ini mau bunuh diri ya. Wah, kreatif. Gak ada apa-apa, bangun mau bunuh diri. Bisa gitu. Ada mental ill ya. Sakit kejiwaan. Saya sama istri datang. Anak muda yang sukses, anak muda belum menikah, sukses dalam karirnya, diberkati lah, rumah besar, tapi bangun pagi, pingin bunuh diri. Ajaib ya. Tapi yang paling ajaib untuk saya hari itu, kok dia ingat telepon saya. Untung punya hubungan baik. Coba dari dulu nggak punya, udah bunuh diri. Kolam renangnya udah ngambang dia. Hubungan baik. Waktunya nanti Tuhan. Ya. Menjawab kebutuhan, baru cari kebutuhannya dan menyampaikan berita Injil. Terus yang 3, cepat nih, mantap. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Kalau ada langsung angkat tangan ya. Memiliki kepribadian saksi Kristus. Kita baca ayat-ayat itu yuk, kita buka di gadget kita. Saya nggak siapin di PowerPoint ya. Mari kita baca ya, Matius 9 ayat 13 ya. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah apa saudara? Belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi setiap kali engkau penyembahan, ingat tentang relasi-relasi kita. Apa yang perlu diperbaiki? Kalau punya kesempatannya perbaiki. Kalau dari kita sudah dan belum terbaik juga, ya nggak apa-apa, serahkan sama Tuhan. Oke? Itu jadi persembahan yang lebih baik. Soal belas kasihan. Kemudian soal kesabaran, Roma 14 ayat 1. Boleh dibuka. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dahsyat ya. Saya mendapati banyak orang Kristen kayak ibu yang tadi saya bilang. Dia pingin mengubah orang menurut apa yang dia pikir. Belum tentu apa yang dia butuhkan menjadi sesuatu yang menjadi jawaban buat kehidupan dia. Kita perlu bersandar kepada kedaulatan Tuhan dari sisi kesabaran. Kenapa kita harus sabar, saudara? Saya tanya nih ya. Mungkin pendapat saudara. Ibu, menurut ibu kenapa ibu harus sabar? Kenapa? Menanti waktunya Tuhan. Bagus. Cici, kenapa Cici harus sabar? Itu yang Tuhan mau. Wah, ini keteladanan. Hatinya tergerak sama Tuhan. Ya enggak? Ya. Ibu, kenapa ibu harus sabar? Oh oke. Mau menunjukkan Kristus kepada orang lain. Dahsyat. Kalau ibu, kenapa ibu memilih untuk sabar? Oke. Jadinya kondusif gitu ya. Enggak makin jadi emosi gitu ya. Betul sih. Iya. Dan semuanya betul jawabannya. Akarnya ini akarnya. Akarnya Tuhan kita sabar kepada kita. Kenapa kita sabar? Wong Tuhan aja sabar sama kita. Berkali-kali kita gagal terus sama Tuhan, dia sabar sama kita. Wong kita pernah disabarin Tuhan, kok kita gak bisa sabar sama orang lain sih? Aneh. Amin ya saudara. Ya. Tiap kali orang buat salah sama kita, ingatlah betapa kita sering buat salah juga sama Tuhan.
Dan Tuhan selalu ampuni kita. Ya. Amin ya. Ya. Ayat berikutnya di Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan atas sesuatu yang nggak kita lihat melatih ketekunan. Nah, saya berdoa kepribadian ini nyata di tengah kita, bukan karena kita, tapi karena Kristus udah buat untuk kita. Amin ya. Dengan demikian selesailah bab ke-9. Wah, haleluya. Gak usah tepuk tangan, masih banyak lagi. Masih 3 bab lagi. Wih, luar biasa ini. Oke, coba lihat pertanyaan ini dulu. Pertanyaan, ini bagus ya. Berapa banyak di antara saudara yang bulan ini ngabarkan sesuatu dengan orang lain? Boleh angkat tangan enggak? Kebaikan Tuhan kah? Ya, ibu cerita ke siapa? Kapan? Ke tim? Oke. Tim pelayanan? Oh, kantor. Oke. Langsung happy ya. Baru apa yang? Baru apa yang ibu saksikan? Kecil. Oh, oke. Ya, yang disaksikan apanya? Enggak, yang disaksikan ke siapa? Siapa yang disaksikan? Jadi ibu bersaksi ke tim gitu ya? Oke. Di tengah pertemuan gitu. Ngomongnya apa? Bersyukur walaupun presentasinya kecil gitu. Jadi menunjukkan kualitas kesabaran kita atau gimana? Oke. Atau kualitas keterpaksaan kita. Ya mau gimana lagi ya. Yes. Tapi apapun ruangnya, usahakan untuk punya kesempatan bersaksi. Kan sederhana ya. Kakak ipar saya, orang Belanda, yang dia merasa dia bukan Kristen, dia simpatisan Kristen, dia bilang gitu. Oke? Dia setuju dengan pengajaran Tuhan Yesus, tapi I don't know apakah waktu itu dia sudah terima Tuhan Yesus. Sampai satu kali, kakak ipar saya ini memutuskan sesuatu yang dia merasa kesalahan, salah gitu. Dan kakak ipar saya ini orangnya family guy, orangnya tuh sangat sayang sama keluarga, kakak. Jadi kakak ipar saya kawin sama orang Belanda. Jadi kakak ipar saya yang cewek ini loh, sayang sama family, yang cowok sangat. Dia sebagai kepala rumah tangga merasa bersalah terhadap keputusannya. Dia waktu itu memilih untuk pindah dalam pekerjaannya, sehingga mereka harus pindah negara, gitu-gitu loh saudara. Oke? Satu kali dia ditempatkan di Bali, ya. Tiba-tiba telepon saya, lucu nih. Saya kan adik yang saya nggak pernah ngobrol ngobrol di rumah lah saudara ya. Saya kan nggak datang sama dia pakai Roma 8, enggak gitu ya. Datang, kamu tahu Roma 8 kan enggak, ya kayak kita ngumpul aja di rumah gimana sih, ya. Jadi mungkin itu pernikahan dia tahun keberapa ya? Anak-anak mungkin sekarang anak-anak udah gede-gede, udah besar-besar. Mungkin waktu itu anak-anak masih SMP, SMA gitu. Telepon saya, cuma mau bilang ini, Sammy, please come to Bali. I just want to talk. Saya, jarang-jarang nih kakak ipar saya mau ngobrol gini. Jangan-jangan itu kakak ipar saya lagi yang nelpon. Nelpon, tahu diomongin dia. Saya ke Bali sama istri saya, dia lagi penempatan di Bali. Kita ngobrol malam, ngalor ngidul nih. Ya. Kami berdua mah cuma dengerin, ya, nggak ngobrol apa-apa.
Tiba-tiba dia nangis. Saya bilang gini, dia bilang gini, I need help. Ajaib nih. Dalam hati saya, kesempatan. Saya bilang, namanya Robert. Robert, aku gak bisa bantu, tapi saya tahu Tuhan Yesus bisa bantu. Kamu mau terima dia gak? Yes, I want to receive him. Saya doa terima Tuhan Yesus, kita doain dia, gitu aja. Ya. Sejak saat itu setiap kali ada altar call di gereja dia maju. Lucu deh. Ya. Walaupun dia gak ngerti, dia kan orang Belanda bahasa Inggris gitu, gak ngerti. Temennya Patrick Kluivert. Gak ngerti, tapi dia mulai gitu. Saudara, dia satu kali udah aman-aman, saya tanya, kenapa waktu itu kamu telepon aku? Aku cuma ngelihat kamu tuh orangnya happy terus. Hah? Iya. Jadi aku pengen tahu kenapa kamu happy terus. Sesuatu ya saudara. Ingat saudara, ruang-ruang kesaksian kita itu bisa terbuka kapan saja di waktu-waktu yang kita nggak ngerti, oleh sebab yang mungkin kita nggak pernah rencanakan. Amin ya. Ada lagi nggak yang kesaksian di dalam tahun ini sama siapa gitu? Satu aja lagi. Habis itu saya masuk pelajaran berikut. Nggak ada ya? Berarti harus lebih banyak bersaksi nih. Amin ya. Ya. Saya berdoa setiap bulan paling enggak 1-2 yang saudara ingat. Tentu hari-hari saudara bersaksi, tapi 1-2 yang khusus gitu, saudara ingat. Ya, pembantu saudara ngomong apa, maid saudara ngomong apa gitu, diomongin sesuatu gitu ya. Tahun ini saya ngasih THR kan sama pembantu saya, sambil ngasih istri saya ngomong, namanya Nur Hayati, Muslim tapi pernah kami pimpin doa terima Tuhan Yesus. Tapi saya berdoa sepanjang dia sembahyang dia ingat Kristus ya. Anyway, Nur, ini THR-nya ya. Ya Bu, makasih. Nur, kita tuh nggak bisa loh ngasih THR sebenarnya. Tapi itu Tuhan kirimin berkat. Amin Bu. Iya, dapat berkat, amin. Ya, ini bukan dari kami loh Nur, ini dari Tuhan Yesus. Nih ya, kesaksian dong. Amin ya. Setuju ya? Ya. Istrinya Pastor Yonatan Patiasina, Ina, ya Kak Ina. Itu suruh penginjil abis, asli. Ngajak dia kemana tuh bisa lama. Kenapa? Apa-apa dia orang diajak ngomong Yesus aja. Kasir gitu, lagi kasir. Kita udah mau, dia ngomong, Yesus itu sama kasir ini, yang ngantri panjang. Bisa gitu loh ada. Nggak perlu kayak gitu. Ya, kan dia panggilannya khusus. Saudara dan saya ada kesempatan sederhana ya, saksi. Amin ya. Yang mau bersaksi katakan yes. Amin ya. Tepuk tangan dulu. Ya cukup, waktu kita terbatas, kita sambung lagi. Bab 10, haleluya. Saya akan selesaikan bab ini dalam waktu pinginnya sih begitu ya. Oke, enggak, ini juga enggak panjang saudara. Panggilan untuk melayani. Saudara tahu kita harus melayani dong? Amin dong? Cukup, amin, udah melayani. Tapi kalau mau memperdalam sedikit, yuk kita baca ayatnya sama-sama. Galatia 5 ayat 13. Ya, bisa ditunjukkan situ? Oke, yuk. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil merdeka. Terus, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan, untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layani seorang akan yang lain. Oleh apa? Dahsyat. Minggu-minggu ini kan minggu-minggu prapaskah nih saudara. Ya, saya seneng. Kadang-kadang ada mungkin banyak gereja urban yang udah gak terlalu memperhatikan ibadah-ibadah hari-hari besar Kristen kadang-kadang. Ya.
Misalnya Jumat Agung gitu. Penting itu saudara. Ya. Jangan dikira itu hanya hari libur. Gitu. Saya bilang sama jemaat saya, kalau saudara pun berlibur hari itu, ya tentu gak apa-apa, harinya hari libur. Tapi jangan lupa ibadah hari itu. Kalaupun ke Bali, di Bali ada gereja, cari gereja. Boleh, hari itu ibadah dulu. Atau kalau susah gereja, saudara di tempat, saudara lagi di Aceh gitu ya. Gereja susah, di kamar hotel saudara sama keluarga doa. Kepala rumah tangga pimpin doa. Kalau susah nyanyi, YouTube, cari 1-2 lagu, nyanyi sama-sama sebentar. Share firman Tuhan. Kalau enggak, dengar khotbah di situ, tapi doa sama keluarga, ibadah gitu loh. Ya. Kita perlu memperhatikan untuk kita melayani. Gunakan kesempatan-kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Bisa liburan, tapi pilihlah untuk melayani Dia. Jadikan liburan saudara tempat pelayanan untuk sama Tuhan. Amin ya. Tuhan Yesus, ini Minggu Paskah kan ya. Yohanes 13 itu mencatat perjamuan terakhir. Dan kalau saudara ingat di perjamuan terakhir ada kejadian yang luar biasa banget di situ. Salah satunya banyak di situ yang luar biasa, tapi salah satunya adalah di mana Tuhan Yesus mengerti bahwa dia sudah terima kuasa dari Tuhan. Yohanes 13 ayat 1 itu ngomong Tuhan tuh udah tahu waktunya udah sangat dekat. Ayat 3 bilang gitu, semua kuasa udah diserahkan sama dia. Kuasa udah diserahkan. Enggak. Kamu lagi cari ayatnya ya? Ya oke. Tiba-tiba ini ini kan. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba beralih dari dunia ini ke Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi muridnya, sedemikian sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Kita baca ayat 2 terus. Mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon untuk mengkhianati dia. Ayat 3 luar biasa ini. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dahsyat ya, ini belum dibaptis, belum disalib ini. Dia udah tahu ini. Dan bahwa ia datang dari Allah dan akan pergi, balik, kembali. Abis ini, yang tadi Bapak Ibu bilang, dia ngapain? Basuh kaki murid-murid. Waduh, dia nih raja, udah tahu kuasa diberi, apa yang dia pilih? Merendahkan diri, melayani. Aduh, saya ini hamba Tuhan harus bertobat. Tahu punya otoritas. Wah, apa yang terjadi? Merintah. Ya, tahu hamba Tuhan punya otoritas. Apa yang dikerjakan? Malah sok-sok berkuasa. Tuhan Yesus tahu pilihannya melayani. Bahkan salah duanya yang dilayani adalah Yudas Iskariot dan Petrus, bayangin. Yudas Iskariot dan Petrus. Petrus akan menyangkal dia. Ya, 3 kali. Ayam berkokoknya berapa kali? Sekali. Kan dia menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, ada yang orang gini, oh ayam berkokoknya berapa kali? Enggak penting. Yang pasti berkokok. Tapi menyangkalnya 3 kali. Ya. 3 kali menyangkal Yesus bukan hanya soal aku tidak tahu, enggak, ayat-ayat bahasa aslinya kan bilang gitu kan. Dia mengumpat tentang Yesus. Itu Petrus loh. Dan Yudas saudara tahu dong. Ya. Kalau saya Tuhan Yesus, cuci kaki Petrus sama Yudas, saya pakai air mendidih. Hah? Saya pakai air mendidih. Panaskan. Ya, kurang panas. Yudas sini dulu, sini. Saya rendam kakinya. Tapi apa yang Tuhan Yesus pilih? Dia melayani. Ada gestur yang indah nanti baca pelan-pelan kalau di kamar tuh asik ya, pelan. Ini kan mumpung retret, sunyi, baca Alkitab. Dia berdiri, dia ikatkan kain, diikat pinggang sebagai pinggang untuk ngelapnya pakai diikat.
dia mengenakan kemanusiaan. Dari Allah itu, dia mengenakan kemanusiaan. Wah. Karena yang melayani cuci kaki itu cuma budak. Dan bukan budak Ibrani. Karena orang Ibrani gak akan milih budak Ibrani untuk cuci kaki. Karena ini lebih rendah lagi. Jadi mereka cari budak bangsa-bangsa lain. Pasti dari budak Ibrani itu. Budak Ibrani gak ada. Jadi budak bangsa lain yang cuci kaki orang lain. Tuhan pilih untuk melayani. Tapi tahukah saudara, ini yang saya dapatkan banyak di gereja. Seringkali kita lebih suka dilayani dari melayani. Itu di gereja saya. Di gereja saudara saya pasti semua melayani. Ya enggak? Haleluya. Kadang di gereja itu orang pengennya dilayani terus. Makanya di gereja itu banyak netizen-netizennya. Banyak komentator. Ini harusnya gini. Ini kok gak ada pelayanan ini sih? Saya ditanya, kami tuh gak punya pelayanan WBI. Kami jadikan WBI sebagai komsel wanita. Pelayanan komsel. Sekali-kali kumpul rame-rame. Tapi bukan ibadah rutin mingguan wanita, karena kebutuhan gereja kami agak berbeda gitu. Nah, orang tanya, dulu sebelumnya ada satu jemaat nanya, Kak, saya di gereja dipanggil Kak, makasih. Yeah. Aku kan masih muda nih, makasih. Saya sama-sama 16-an. Jadi ditanya, Kak, kok kita nggak ada ibadah wanita ya? Yang nanya wanita. Saya tanya, oh, kamu mau ada ibadahnya? Boleh Kak. Kalau gitu kamu aja PIC-nya. Oh jangan saya dong. Saya enggak. Oh iya, kita tuh enggak ada yang ngurusin. Kan kamu udah punya hatinya nih. Yuk melangkah. Oh enggak bisa. Lihat itu. Orang tuh banyak enggak mau melangkahnya itu. Saudara, kemajuan pelayanan kita disusun oleh banyaknya di antara kita yang mau melangkah melayani. Kok gak ada yang amin nih? Kadang kita takut melayani karena tadi balik lagi. Aku harus ngajar ya. Aku harus mimpin. Enggak. Melayani. Nah, kalau di sini wajah-wajah pelayan. Haleluya. Amin. Ya. Sehingga saudara gak protes. Gak terlalu banyak protes. Tentu kita harus saling kritis ya. Untuk demi kemajuan pelayanan. Tapi ada orang kan yang memang bawaannya kritik aja. Saya lagi bawain seminar, saudara. Ini bukan di gereja saya, di gereja orang nih. Seminar pujian penyembahan. Kami sepakat bahwa intinya bukan soal liturgi. Penyembahan itu soal hati dibawa sama Tuhan. Bukan liturginya. Lagu lambat 3, lagu cepat 2, habis itu khotbah. Wah semua, oh yes, amin. Habis seminar, satu ibu datang. Ini habis seminar loh, satu ibu datang. Pak, terima kasih, saya diberkati, bener yang Bapak bilang, ini bener banget tuh. Soalnya Pak, dia bilang, di gereja ini aneh Pak, katanya. Di sini banyak penyembahan bahasa rohnya. Penyembahan satu lagu, penyembahan roh. Penyembahan satu lagu, bahasa roh. Sebaiknya kan Pak, penyembahan dulu lagu-lagu, baru penyembahan panjang gitu. Gitu kan Pak. Lihat itu saudara, baru kita sepakat, liturgi gak segalanya. Dia datang dengan liturgi. Ya enggak? Banyak orang kritik asyir di gereja kurang hangat, kurang senyum. Tapi diminta jadi asyir, enggak pernah bisa. Ya Allah. Ya. Kalau kita merasa terbatas, enggak apa-apa. Memang enggak apa-apa. Memang kita terbatas. Tapi biarkan Tuhan memakai kita. Haleluya. Pak, saya kaku Pak. Saya orangnya kaku. Saya kalau di komsel, saya nggak bisa tuh memuridkan. Soalnya kaku. Kalau yang rame gitu, kan pasti enak kelompoknya kan. Itu pendapat yang keliru. Kenapa? Karena nggak semua orang butuh keramaian. Di tempat kami ada satu ibu. Dia bagian keuangan, kerjanya di luar. Orangnya introvert, kaku sekali. Kalau ngomong ya secukupnya aja.
Satu kali dia jadi fasilitator di tengah kelompok pemuritan. Ya. Sekali saya datang ke kelompok itu. Saudara lihat ya. Semuanya kaku. Semuanya introvert, enggak ada yang ngomong. Komselnya efektif. Jadi dia sharing hidupnya. Ya 5-10 menit baru tanya. Baru kalau di tempat kami setiap orang harus sharing kan. Jadi ibu gimana? Masing-masing gitu. Iya saya di kerjaan sama dengan Cici tadi ya. Gini. Udah 5 menit. Ini anggotanya waktu itu ada 4 orang. Udah ada yang mau nambahin? Pesan hari ini gini. Saudara gak nyampe sejam selesai. Saudara, kalau engkau kaku, dengar. Engkau akan jadi berkat untuk orang-orang kaku yang lain. Gak apa-apa. Tuhan akan kirim orang yang sama. Yang rame, biasanya kumpul sama yang rame. Biarin aja, mereka akan jadi kelompok yang gak selesai-selesai. Kan ada tuh. Ada kelompok yang gak selesai-selesai. Kita udah doa tutup, ini masih, wah waktunya kurang. Ini setiap orang harus sharing. Alah, memang kelompoknya, memang orang-orangnya aja. Ya, gak harus jadi kayak gitu. Ya, kemarin tentu udah dibahas apa aja yang kita akan, nanti saya ingetin lagi yang di jam 10, oke? Terusin dulu. 10 menit lagi, habis itu kita break ya. Ya kan? Ya, begitu break masuk lagi. Terus, tadi, ya, kata pelayan itu dari kata diakonos, makanya kita pakai diaken, pelayan. Ya. Jadi begitu ditunjuk diaken, diaken nih, enggak, diaken. Kita pelayan, waitress. Pelayan di restoran dulu loh. Kan dia enggak datang, saudara datang gitu. Datang, silakan ambil aja sendiri. Kamu pelayan? Aku pelayan di sini. Enggak gitu dong. Diakonos. Okay? Dari kata itu muncul kata diaken, hamba. Terus. Dasar utama, terus cepat nih. Ya, saudara dimulai melayani adalah panggilan. Saya suka perumpamaan telepon. Kenapa? Saudara bisa angkat, bisa enggak. Saya percaya saudara kalau di sini semua ngangkat lah ya. Begitu ada panggilan ya angkat. Jangan panggilan biasa aja. Mau-mauku sendiri, enggak. Kita kalau dipanggil angkat ya. Jawabnya kita diciptakan untuk melayani. Efesus. Kita kamu mau buka itu? Hebat nih Muti. Namamu siapa? Daniel. Wah, cekatan sekali. Gereja mana? Aduh. Karena kita ini apa? Buatan Allah, Tuhan yang ciptain ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk ngapain? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya supaya kita hidup di dalamnya. Nyanya tuh Tuhan atau apa? Bukan. Pekerjaan baik. Nyanya itu kecil. Kalau nyanya Tuhan, N-nya besar. Karena ini artinya kita hidup di dalam pekerjaan baik. Ya. Biarlah Bapak Ibu hidup dalam panggilan dan pekerjaan baik yang Tuhan sudah kasih. Amin. Next tadi. Oke, kita diselamatkan untuk melayani. Apakah Daniel akan buka itu juga? Luar biasa. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan apa? Janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Paulus ke Timotius. Dia ngingetin lagi. Ini suratnya Paulus untuk Timotius dan mengingatkan, hey, ini ya, kita ini dipanggil mengabarkan kasihnya Kristus. Ya. Bagian tadi, panggilan tadi. Apalagi yang C-nya, kita diberi karunia untuk melayani. Buka tuh, 1 Petrus 4:10. Layak, Dan kamu memang cepat, Dan. Bagus. Di tempat saya agak pelan tuh, Den. Gereja mana, Den? Jauh, Den, jauh.
Ayat 10, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih namanya kasih karunia itu kan gift ya saudara, dikasih. Karena udah dikasih, pergunakan dong dengan semestinya. Saya di jadi waktu saya mau nerusin sekolah Alkitab, pas sebelum pandemi gitu, jemaat tuh ini ngasih saya motor. Jadi ini Natal jadi mereka tahu saya mau sekolah Alkitab, tahu saya nggak punya kendaraan gitu ya. Mereka beliin saya di Natal itu motor, saudara. Saya sampai kaget. Wah, saya dibelikan motor tahun 2020. Dan yang mereka nggak rencanakan adalah kuliahnya online gara-gara pandemi. Pas pandemi kuliahnya online, motor saya nggak pernah dipakai. Jadi wah ini luar biasa nih motor. Dibeliin untuk saya ini motor termahal di dunia. Karena Vario 110. Udah nggak keluar lagi. Itu tahun terakhir dikeluarkan Vario 110. Saya motor. Dan nomor 2 karena waktu saya nggak bisa, mereka beliin. Sampai hari ini itu setiap kali lihat motor itu luar biasa. Ya. Saudara, motor ini nggak akan saya jual. Soalnya dikasih orang. Iya kan? Uang dikasih kok. Saya harus pergunakan sedemikian yang benar. Kalau saudara lihat sekarang motornya, masih dalam kondisi prima. Jarang dipakai. Ya, servisnya nggak pernah lewat. Gores dikit saya ganti bodinya. Ya, patah spionnya ganti. Saudara, prima. Kenapa? Dikasih. Saya akan malu jemaat datang, terutama yang waktu itu ikut patungan. Pas datang, ini motor yang kemarin kasih kacau banget nih motor. Udah gores sana, gores ini. Dikasih. Saudara, kita dikasih karunia melayani, pakai dong. Dengan benar. Kalau nggak dikasih ya, nanti Tuhan ambil lagi, udah dikasih. Ya, terus kita diperintah untuk melayani. Itu yang Matius 8 nggak salah. Tadi kan udah berkali-kali dibaca. Iya, amanat agung. Terus ya, prioritas yang benar melayani. Ya nggak usah ayatnya, jangan langsung. Makasih Dan. Daniel ini bahkan profetik dia. Sebelum saya berpikir dia sudah melakukannya. Prioritas pertama pelayanan kita siapa saudara? Tentu saja ya. Kepentingan kita? Enggak, bukan ya? Itu harus di bawahnya. Sesama manusia, kita sendiri. Saudara, saya percaya kita semua punya ego ya. Punya ego, punya kepentingan. Dan itu sangat manusiawi. Masalahnya adalah gini, kita kadang mendapati diri kita egoisme. Apa-apa berpusat diri, Harusnya ego kita taruh di bawah Tuhan. Bulan lalu, 2 minggu lalu, satu jemaat, saya bercanda ya, saya dekat hubungan dengan mereka. Satu keluarga tuh saya lihat minggu sebelumnya nggak ke gereja gitu Pak. Saya tanya sama si teman saya ini, bro, minggu lalu kemana? Nggak ke gereja. Ini Kak, aduh sampai bercanda. Si kecil nggak bangun katanya. Karena udah mulai masuk libur ya. Si kecil nggak bangun, jadi ya udah kita semua jadinya nggak gereja deh. Saudara bisa lihat di situ siapa prioritas dalam kehidupan mereka? Si kecil. Si kecil baru Tuhan. Saya percaya untuk saudara semua yang ada di sini nih, ikut retret ini, prioritas utama Tuhan. Baru yang lain-lain. Bukan berarti yang lain-lain nggak penting saudara, penting dong. Misalnya saya menelantarkan keluarga saya, ya, atas nama Tuhan, memungkinkan nggak itu? Mungkin saja, tapi jelas salah. Karena Tuhan menghendaki saya sebagai kepala rumah tangga mengasihi keluarga saya, iya dong. Tapi kalau dengan alasan pekerjaan Tuhan, saya menyia-nyiakan keluarga saya, artinya saya juga tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau saya nggak bayar listrik, sampai rumah saya dicabut PLN-nya dan saya nyatut dari rumah tetangga. Artinya saya tidak bertanggung jawab juga sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya nggak bisa mengelolanya. Jadi Tuhan merupakan sebuah payung daripada payung utama dalam panggilan kita. Ya.
Terus, ini slide terakhir. Saudara suka kata itu? Terakhir. Di gereja saya kalau saya bilang terakhir, yang letih lesu berbeban berat, dikuatkan. Haleluya. Tujuan utama dalam melayani apa saudara? Menghasilkan buah. Amin ya. Jadi pelayanan itu untuk dirasakan orang lain. Bukan kita ya. Satu ketua Natal waktu itu, saya waktu itu juga bagian dari panitia Natal, senior saya ketua, setelah Natal sharing pertobatannya sama saya, tapi itu memberkati. Ya. Senior, seorang pebisnis sukses di Indonesia saudara, almarhum ini adalah wakil komisaris utamanya Lipo. Dia memimpin waktu itu, kita ada kayak acara Paskah apa Natal nasional begitulah. Ya, saya bagian dari panitia itu. Setelah Natal ketemu lagi dalam pelayanan, dia bilang, "Semi, aku baru bertobat." Kamu ingat nggak waktu kita Natal? Ya, ingat. Kita foto-foto, ingat nggak Sam? Ingat. Saya pulang tuh Sam. Kenapa? Saya tuh marah di situ. Alasan marahnya ini unik buat saya. Saya tanya, "Loh Bapak, kenapa marahnya, kenapa?" Saya pikir acaranya kurang. Tahu nggak, waktu terakhir semua dipanggil foto, saya nggak dipanggil katanya. Saya nggak dipanggil, saya marah. Saya, kok aku yang ini, kok aku ketua, kok nggak dipanggil sih? Pulang deh. Tahu saudara, di on the way pulang ditegur Roh Kudus. Diingetin Roh Kudus. Dia, kok aku marah ya? Kan aku ada untuk melayani. Ternyata nih kadang-kadang kita nih saudara terselip loh, kita posisi melayani untuk menghasilkan buah menjadi gini, menghasilkan sesuatu untuk kepentinganku sendiri. Pingin dilihat, pingin ini, ya enggak? Ada asyir marah karena enggak, ini kejadian nyata, satu asyir datang sama Pak Gembalanya, "Pak, Bapak itu enggak pernah memperhatikan kami yang melayani." Oh, masa sih? Ya kan? Bapak tahu, saya ini udah berapa lama melayani. Tentu kadang-kadang kita lupa, kita ketemunya seminggu sekali ya saudara. Ternyata si ibu ini merasa bahwa si Pak Gembala nggak pernah say sesuatu tentang pelayanannya. Lihat itu, siapa yang dia sedang layani? Yang dia layani adalah kepentingannya sendiri. Pingin diafirmasi juga oleh gembalanya. Oh bagus, luar biasa. Makasih ya Bu, maju terus. Gitu. Tiba-tiba Pak Gembalanya orangnya lurus-lurus saja, saklek. Ya, selamat hari Minggu, enggak memperhatikan. Cek hati kita ya. Jangan-jangan kita ini. Lihat ini, menggenapi rencana Tuhan. Yang ketiga, memuliakan Tuhan. Dari pelayananmu, siapa yang dimuliakan? Harusnya Tuhan. Ya. Kalau kita yang dimuliakan, saudara, jangan-jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Wong kita yang pinginnya dimuliakan. Oke? Ada pertanyaan enggak? Coba lihat pertanyaan ini ya. Ya, apakah saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan? Yang belum dengar, ambil. Layani ya. Minimal di gereja sesuatu yang bisa aja. Oh Pak, semua udah penuh Pak pelayanan. Oh apa yang bisa Pak di sini? Enggak ada lagi yang bisa. Saya ciptakan sendiri aja Pak, bilang gitu. Kabel ada yang mau digulung enggak? Saya gulung deh. Ya. Parkiran ada yang udah mikir. Saya parkiran deh. Apa yang bisa? Pagar perlu dicat enggak Pak di gereja? Boleh saya cat. Cari kesempatan kita melayani atau dalam kehidupan hari-hari saudara. Ini kan pemuritan, bukan hanya di gereja. Apa yang saudara bisa layani di tempat saudara? Di RT saudara. Amin. Bagaimana komitmen saudara melayani? Saudara yang jawab sendiri. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup, kita break 15 menit. Betul Pak? Kita kembali lagi jam 12. Enggak. Langsung happy ya. Mari kita doa. Bapa, kami mau bersaksi
dan kami juga rindu melayani. Tapi kami tahu Tuhan yang sudah memulainya, bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau yang sudah terlebih dahulu